الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku." Dia, ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan juga kemurahan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Masya Allah tadi ya kita buka awal Islami Tinda ini dengan lantunan surah Yusuf ayat 4 dan juga 5. Tadi Ustaz Syam membaca cerita tentang apa sedikit nih Ustaz Syam, bisa dijelaskan kan Ustaz Syam nih? Tadi subhanallah dibacakan terjemahannya oleh Mas Fadli dengan indah dan luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, amin. Memang di mana Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam satu surah yang panjang bahwa ini diawali dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam tentang mimpinya kepada ayahnya. Namun ternyata ayahnya mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya yang lainnya. Yang mau kita petik pelajarannya adalah begitu besti-bestiannya nih ayah dan anak. Padahal Nabi loh. Tunggu dulu, besti itu apa sih? Besti itu kayak teman baik gitu, teman dekat. Seangkatan nenek-nenek yang lagi nonton. Besti itu apa sih? Kayak dekat banget Deket gitu, Ustaz. banget. Saking dekatnya. Besti berasal dari kata? Berasa Best. kayak best tuh bagus terbaik. Gitu loh. Jadi kayak sahabat terbaik, Jadi kayak saking teman dekatnya terbaik. gitu ya, sampai Iya, menceritakan saking dekatnya. mimpinya. Tapi gini nih, kita bahas dulu masalah tentang anak. Bertambahnya umur anak ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ini Masya Allah ya. Yang lagi menyaksikan pasti merasakan hal yang sama. Kadang ada hubungan orang tua sama anak ini makin canggung, makin cuek satu sama lain. Anak ini juga lebih dengerin teman-temannya. Nah harusnya kita ini sebagai orang tua
bisa jadi bestie. Wah, atau sahabat sama anak ini selamanya. Biar gampang ngikat hati anak kita tuh. Tapi bagaimana caranya? Dan hari ini kita bahas sama-sama, mudah-mudahan kita semua orang tua yang lagi menyaksikan Islam itu Indah ini bisa jadi bestie sama anaknya sehidup sesurga. Amin amin ya robbal alamin. Tema yang kita bahas adalah bestie dengan anak hingga surga. Alhamdulillah. Berarti saya Alhamdulillah. bestie sama anakku. Ya, karena Ustadz menjawab tadi komentar, saya tanya. Ustadz Maulana kan punya 3 anak perempuan ya. 3 anak perempuan ya, benar. kadang yang namanya orang tua itu suka ada batasannya. Terlebih lagi anak udah mulai balik ya kan. Mereka punya permasalahan-permasalahan mungkin yang kita sebagai laki-laki nggak pernah merasakan. Nah, bagaimana nih caranya Ustadz Maulana sebagai orang tua menjadi bestie bagi anak perempuannya. Terutama ketika mulai sudah beranjak dewasa. Bentar lagi nih, sekarang udah mulai yang pertama. Udah nanya kemarin. Ciri-ciri yang jadi jodoh kita siapa? Sekolah dulu lah, jangan sopas-pas itu. Aduh. Izin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini kita membahas bagaimana kita bisa bestie dengan anak kita sampai ke surga. Karena ada yang bestie hanya di dunia aja. Atau bestie di awal-awal aja. Bestinya ketika anak itu belum punya pasangan. Tapi setelah punya keluarga bestinya hilang. Bahkan dianggapnya orang tua adalah penghalang. Mohon maaf. Bestie di sini kita lihat dulu. Pertanyaan dari Mas Fadli. Pertanyaannya bagus. Bagaimana batasan dengan anak perempuan? Ingat disilang ya. Kok disilang? Anak laki-laki milik ibunya. Anak perempuan milik ayahnya. Maka karakter laki-laki yang pertama dikenal anak adalah sosok ayah. Wahai ayah dimanapun berada. Jangan pernah engkau tidak menyayangi anak perempuanmu. Apalagi kalau dia curhat tidak curhat sama orang tuanya bahaya. Nanti dia cari pundak yang lain untuk curhat. Nauzubillah summa nauzubillah. Cuman ada batasan-batasannya. Ada tuh yang pernah viral. Ada anak gadis, anak kecil digendong sama ayahnya. Aneh kelihatan. Memang aneh. Ada udah gede. Yang mana Ustadz? Ya nggak pernah lah. Iya. Mungkin saya nggak ngeliat waktu itu. Ada Nggak lewat FYP saya. Aduh. Aneh. Walaupun ayahnya tapi aneh kelihatan. Maka lihatlah batasan aurat anak. Mohon maaf. Jangan sampai kedekatan sama anak perempuannya. Maaf saya pinjam kata-kata ini. Mandi sama anak. Anak perempuan lagi. Itu aneh. Jangan. Mungkin masih kecil bisa dimandi. Tapi kalau udah gede. No. Alhamdulillah saya tidak pernah memandikan anak. Ada batasan auratnya. Betul. Mahramnya sih iya. Tapi tunggu dulu. Jangan sampai ada aurat besar yang memang sekalipun mahramnya, sekalipun ayahnya pun tidak boleh melihatnya. Makanya mohon izin ada yang kedua. Kedekatannya umur 10 tahun pisahkan. Tidak boleh. Bahkan ada namanya waktu aurat. Waktu aurat. Iya. Waktu di mana tidak boleh kita masuk harus ketuk pintu dulu kamarnya untuk izin. Apa itu? Sebelum subuh, sesudah isya dan sesudah duhur. 3 waktu ini adalah waktu aurat. Sosok anak tidak boleh langsung masuk ke kamar orang tua, begitu pula sebaliknya. Ada namanya bentuk penghargaan, bentuk memuliakan. Apalagi sarana dalam mendidik anak. Bagaimana memperlihatkan kedekatan antara orang tua dan anaknya. Tapi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran tadi. Alhamdulillah di surah Yusuf. Bagaimana sosok anak bisa curhat sama orang tuanya. Berarti orang tua itu sudah bestie. Kalau anak sudah curhat sama orang tua, berarti orang tua itu sudah bestinya anak.
Jazakallah khairan kasiran, kita bahas lagi, kita lanjut yang berikutnya nih ya. Bicara masalah tentang anak laki-laki ini makin besar nih. Sekarang anak laki-laki tadi perempuan. Makin besar ini makin susah ketemu sama orang tua karena sibuk dengan pergaulannya. Tapi pertanyaannya, kenapa para nabi, rasul zaman dulu ini bisa begitu dekat dengan anaknya, bahkan sampai anak laki-lakinya itu dewasa dan masih sangat begitu dekat dengan ayahnya. Ini Masya Allah. Ada nggak sih rumusannya? Habib mohon izin Bib, penjelasannya Bib. Anak saya laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan Bib. Mohon izin. Baik, izin Ustadz Maulana izin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Tadi ditanyakan tentang ada nggak dalam Quran ya contoh interaksi antara seorang ayah dengan anak sampai pada masa baligh ya, bahkan sampai kemudian dewasa. Salah satu misalnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah dua orang yang sangat mulia. Ya, siapa? Sayyidina Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Sayyidina Ismail alaihissalam. Ya. Ketika Allah mulai ayat itu dengan falamma balagha ma'ahus sa'ya. Dan ketika sang anak itu sudah sampai pada usia untuk berusaha. Artinya sudah sampai remaja, teenagers gitu ya. Udah bahkan di atas itu. Maka berkatalah sang ayah kepada anaknya. Kata ayahnya, ya bunayya, ya, inni ara fil manam anni atbahuka. Coba perhatikan itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Allah menunjukkan bagaimana luar biasa akrabnya, bagaimana sopannya, bagaimana indahnya akhlak Sayyidina Ibrahim. Sehingga dia mulai dengan ya bunayya. Kalau ya bunayya itu bahasa Indonesia, wahai ananda, ya. Dia tidak merasa, oh saya ini Nabi Ibrahim, ya ini Allah ini. Tapi dia dengan anaknya gunakan bahasa yang baik, yang sopan, yang indah. Wahai ananda, saya ini bermimpi. Ara fil manam, saya melihat di dalam mimpi itu, anni atbahuka. Saya dalam keadaan sedang menyembelih kamu. Ya. Lalu kemudian dia nggak bilang, padahal ini perintah Allah loh, Mas Fadli, ya perintah Allah harusnya kan nggak usah diajak diskusi, gitu ya. Namanya juga perintah Allah, lakukan aja gitu. Tapi kata Sayyidina Ibrahim alaihissalam, fandur mada taro, masya Allah, ya. Coba wahai ananda, jelaskan oleh kamu atau sampaikan oleh kamu apa pendapat kamu tentang masalah ini, ya. Nah maka ketika si anak yang sudah teenagers ini dihargai sedemikian tinggi oleh ayahnya, bahasanya baik, panggilannya baik, tingkah lakunya baik, diajak diskusi, dia merasa dihargai. Maka jawabannya pun tidak kurang indahnya. Ya, dia jawab dengan ya abatif alma tu'mar. Ya, dia gunakan panggilan yang tidak kalah tingginya. Ya abati, wahai ayahanda. Ya, if'al ma tu'mar. Ya, lakukan apa yang diperintahkan sama Allah kepada ayah. Ya, tadi Sayyidina Ibrahim begitu rendah hatinya sehingga menggunakan fandur mada tara. Ya, coba bagaimana pendapatmu? Maka Sayyidina Ismail juga menjawabnya dengan tawadu juga. Katanya satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia enggak katakan satajiduni minas sabirin, ya. Nanti ayah akan lihat saya termasuk orang sabar enggak? Ayah akan lihat saya, insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Luar biasa. Ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum ada yang namanya parenting, belum ada yang sekian ribu tahun yang lalu Islam sudah mengajarkan bagaimana seorang tua menghargai seorang remaja, menghargai seanak yang sudah beranjak dewasa dengan cara yang baik, dengan gaya komunikasi yang baik sehingga kemudian si anak pun merespon dengan baik. Mungkin kalau si ayah menggunakan bahasa yang kasar, sini saya mau potong, ini perintah Allah. Jawabannya mungkin tidak seperti itu, tapi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu adalah para nabi, sehingga dalam segala keseharian pun memberikan contoh. Nah kita, Mas Fadli, ya kita usahakan kepada anak kita ya, yang sudah teenagers, para pemirsa yang dimuliakan Allah, cobalah seperti Sayyidina Ibrahim itu menghargai anaknya, kemudian ngajak diskusi, komunikasi yang baik, bahasa dipilihkan yang baik, ya tingkah laku yang baik, rendah hati di depan anaknya, maka anaknya pun akan seperti itu juga. Masya Allah, amin. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya ya. Memang gak gampang ini ngurusin masalah teenager ini, luar biasa. Tapi tadi Habib menggambarkan kita kembalikan lagi kepada Al-Quran ya. Digambarkan bahwa Nabi aja berkata dengan anaknya yang Nabi juga itu sampai sebut
begitu lembutnya ini Masya Allah. Betul sekali. Mudah-mudahan kita bisa belajar deh. Ya kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya, sekarang saya akan mengajak terlebih dahulu melihat sebuah video tayangan. Ini ada tayangan bagus banget ya. Ini ada contoh yang mudah-mudahan bisa jadi contoh buat kita. Ada seorang ibu, ini adalah sahabat terbaik bagi sang anaknya. Ini dia. Musim hujan adalah masa-masa yang berat. Kolong rumah panggung yang ditempati Nurmiah dan Reski akan digenangi air. Jika hujan turun terus-menerus, rumah itu bisa terendam air hingga 50 cm. Dimandi itu diwuduhin Reski baru keluar di sini. biasanya tidak nyaman akan hal itu. Jika hal itu terjadi, Nurmiah hanya bisa membacakan doa Kita baca, untuk kita anaknya. ngaji dulu Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reski dulu mau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya ini Masya Allah luar biasa ya. Tersentuh banget hati kita ya. Kita nggak bisa memilih dari mana kita lahir, orang tua kita. Kita juga nggak bisa memilih bagaimana anak kita, seperti apa. Apakah sehat fisiknya atau banyak kekurangannya, ini Masya Allah. Tapi tadi kita lihat sebuah tayangan ini. Di mana sang ibu ini selalu berpositif thinking kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Walaupun tadi dia sempat mengajarkan anaknya baca Al-Quran sambil dia meneteskan air mata. Ya memang ini lumrah lah ya, sebagai manusia pasti akan merasakan hal itu, sedih gitu. Tapi Masya Allah ketabahannya luar biasa. Nah sekarang Ustaz Syam ini bagaimana nih sebagai orang tua ini kita bisa jadi mampu menjadi bestie khususnya bagi anak-anak. Atau mungkin ya mohon izin seperti tadi yang berkebutuhan khusus. Atau mungkin ada yang kekurangan fisiknya atau mungkin yang lain-lain Ustaz Syam, mohon izin silakan. Fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana, Habib Nabil, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka Nabi SAW memperlakukan para sahabat, memperlakukan manusia, memanusiakan manusia. Subhanallah. Ada seorang sahabat dengan disabilitasnya datang kepada Rasulullah SAW mengadukan anak-anaknya. Jadi ada seorang sahabat bernama Amr bin Al-Jamuh ya radhiyallahu anhu warda. Beliau datang kepada Rasulullah SAW karena beliau ingin ikut perang Uhud. Namun ternyata pada saat itu anak-anaknya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah janganlah, ntar nyusahin aja. Dia jalan aja sulit, dia tidak bisa melakukan sesuatu ini ya Rasulullah. Ntar malah menyulitkan pasukan. Namun ternyata baginda Nabi SAW memberikan peringatan kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku sayang, anak-anaknya ayahnya, maka janganlah engkau melarang ayahandamu. Biarkan ia, karena itu adalah kesenangannya. Maka ikutlah Amr bin Al-Jamuh ini dalam peperangan tadi. Dan betul, ia mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah SAW pun menghibur anak-anaknya dengan mengatakan, para sahabat yang hadir juga mendengarkan. Nabi mengatakan, saya telah mendengarkan suara kaki pincangnya Amr di dalam surga. Subhanallah. Jadi Nabi memuliakan seseorang dengan disabilitasnya. Maka jikalau dikatakan atau ditanyakan bagaimana seorang orang tua menghadapi seorang anak dengan kekurangannya. Satu, Al-Quran mengatakan bagaimana sikap orang tua kepada anak. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. Jangan kau bunuh anak-anakmu disebabkan sesuatu yang menyusahkanmu atau karena kemiskinan. Karena kami yang kasih rezeki kepadamu, kami juga yang mengurus mereka. Artinya, satu, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak minta lahir daripada rahim kita dan kita pun tidak pernah minta sama Allah, tidak request sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka terlahir adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandanglah sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak mungkin orang tua yang mengatakan, "Kenapa anakku seperti ini ya Allah?" Ternyata anak tersebut yang membawa keberkahan kepada orang tuanya. Justru mungkin kita lihat, enak
enak banget, anaknya sempurna, anaknya ini segala macam. Namun kita tidak pernah tahu, mungkin dia yang menyusahkan orang tuanya. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalam Al-Quran juga disebutkan doa tentang keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu Allah sambung, ulaika alladzina yujzauna bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Itulah balasan bagi mereka yang bersabar. Jadi ternyata sabar inilah yang paling utama. Sabar dalam mendidik. Apatah lagi jikalau kita melihat tayangan tadi, subhanallah, mereka adalah penduduk surga. Mereka adalah penghuni surga. Anak-anak tidak ada dosanya. Mungkin dia sudah mukallaf, namun tidak sempurna akalnya. Maka mereka pun tidak dihukumi untuk kewajiban-kewajibannya sebagai seorang mukallaf yang lainnya. Maka itu adalah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya pandanglah anak sebagai titipan Allah. Yang kedua, bersabarlah atas segala ujian. Kenapa? Karena ada orang diuji pasangannya, ada diuji dengan ekonominya, namun ada juga orang yang diuji karena anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, jangan membeda-bedakan satu anak dengan anak yang lainnya, karena Nabi SAW tidak pernah membeda-bedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, ini ya berat sebagai orang tua kita sebetulnya juga ya. Karena memang kadang-kadang perasaan itu suka muncul membedakan anak. Karena si A ini lebihnya begini, kurangnya begini. Yang B lebihnya begini, kurangnya begini. Jadi kita kadang-kadang suka membandingkan. Aduh, ada aja lagi diomongin anak telepon lagi. Iya, Masya Allah. Iya sayang? Iya. Oh iya, Bapak masih syuting. Ya udah gini aja deh. Papa transfer 100 juta dulu aja ya. Cukup kan ya? 100 juta Masya Allah. Besti banget, ayah besti banget ini. Eli. Ayah terbaik. Ya udah telepon lagi ya. Ya apa sih? Kenapa sih? Hati-hati. Hati-hati kenapa Ustadz? Tidak semua maunya anak itu diturutin. Aduh. Tanyakan dulu untuk apa itu. Daripada dia minta sama orang lain Ustadz kan gak enak, bener nggak? Terus kan kita kan sebagai orang tua ini juga harus dekat sama anak, bisa jadi besti. Ada pertanyaan buat Ustadz Maulana. Seandainya anaknya Ustadz Maulana minta sama Ustadz, Abah bisa nggak cariin kita umi baru? Wih, gimana tuh? Berat. Gimana? Kok nggak dijawab? Kalau permintaan anak mah, Gimana? Mau kan? Mau nggak? Kalau nggak dijawab itu berarti mau. Oh gitu ya, dijawab juga. Ya udah yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Diam-diam.